bersyukur untuk Tuhan hari ini. Pagi ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Bapa, agar kami layak untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, haleluya, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, haleluya, itu yang Kau sediakan bagiku. Beri kemuliaan bagi Raja di tempat yang maha tinggi, beri hormat, beri pujian. Segenap hati kami menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Engkau luar biasa Tuhan, haleluya. Hindakala raya laba sikini dia raya laba se. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya,
berbahagia Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berada dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh persiapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan, kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan keberadaan kami sampai pada hari ini. Kau izinkan kami kembali Tuhan untuk berkesempatan Tuhan. Mempunyai satu kesempatan untuk kami Tuhan beribadah. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pakai hidup kami lebih dan lebih lagi Bapa. Pada pagi hari ini kami bersatu hati berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami bersepakat juga berdoa untuk kota Malang. Bapa, lawat kota Malang, berkati kota Malang. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini juga Tuhan. Dalam Tuhan, apa-apa yang Tuhan kami perlukan, kami butuhkan untuk Tuhan, juga jam-jam ibadah yang ada, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan mendengar, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami juga yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga kita bersama-sama berkumpul untuk kita beribadah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara biar mendengar firman Tuhan dengan baik, supaya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan lihat tentang keinginan manusia ilahi. Saudara, ada hubungannya dengan khotbah pada waktu minggu lalu tentang keinginan. Nah, saudara, kita lihat manusia ilahi. Di dalam Alkitab ada orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Saudara, ada banyak yang berkenan. Misalnya ada Abraham, ada Elia, ada Daud, ada Henok. Saudara, ada banyak sekali. Tapi kita akan melihat seorang yang memangnya berkenan kepada Tuhan yang namanya Daud. Saudara, ia seorang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, lalu kita ingin melihat bagaimana Daud punya mind, punya will, punya emotion. Saudara. Jadi kita akan melihat Daud bagaimana mainnya atau pemikirannya seperti apa, saudara. Lalu pemahamannya itu bagaimana. Lalu Daud punya keinginan atau kehendak atau hasratnya itu seperti apa. Termasuk juga dengan emosinya Daud. Nah, saudara. Jadi tentang will, emotion, mind, sekarang kita akan melihat satu tokoh yang namanya Daud. Kita akan melihat bagaimana dia punya pikiran, bagaimana dia punya emosi, bagaimana dia punya keinginan. Nah, saudara, itu untuk juga refleksi di dalam hidup saudara, bagaimana saudara punya keinginan, bagaimana saudara punya pikiran, bagaimana saudara punya emosi. Nah, saudara, saya akan membaca lebih dahulu 1 Samuel 16 ayat 18. 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara, pada waktu Saul mencari orang yang bisa menolong dia di dalam depresinya dia karena diganggu oleh roh jahat, maka ada orang yang mengusulkan seorang yang bernama Daud, anak Isai, orang Betlehem. Dia pandai bermain kecapi, saudara. Daud seorang yang berkenan kepada Allah sejak muda. Ia dikenal sebagai seorang yang mengasihi Allah. Dia sangat mengasihi Allah, saudara. Ia seorang yang pandai bermain kecapi. Kalau kita lihat di sini, dia bisa bermain kecapi. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang merekomendasikan dia, mengatakan dia seorang pahlawan, saudara. Padahal masih kecil, kira-kira mungkin sekitar umur 15 tahunan, saudara. Dia prajurit yang pandai bicara. Dia elok perawakannya. Dan yang paling penting di dalam hidupnya, saudara, Tuhan menyertai akan Daud. Nah, itu dilihat. Saudara, kita lihat apa keinginan Daud.
Daud mempunyai keinginan apa? Saudaraku, kalau kita lihat di Alkitab sejak kecil sampai dia jadi raja, Daud selalu menginginkan perkara-perkara rohani dibandingkan dengan perkara jasmani, saudara. Ada orang selalu mementingkan perkara jasmani dibandingkan hal rohani. Dia pokoknya perkara jasmani. Dia hanya memikirkan hal-hal jasmani, uang, material dan sebagainya. Dia tidak memikirkan hal-hal rohani, saudara. Ada orang demikian, tetapi Daud tidak, saudara. Dia banyak mementingkan perkara rohani dibandingkan hal jasmani. Walaupun ia jadi raja, saudara. Walaupun dia menjadi raja, tetapi dia lebih suka tinggal di dalam rumah Tuhan. Saudara berpikir, seandainya aku jadi raja, seandainya aku jadi presiden, lalu apa yang aku harus buat? Tetapi Daud tidak seperti orang biasa, saudara. Daud lebih mementingkan perkara Tuhan, saudara. Kalau saudara baca di dalam catatan-catatan kehidupan Daud, misalnya di dalam Mazmur 27 yang disebut Mazmur Daud, kalau saya baca ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, keinginan Daud satu katanya, apa? Aku ingin tinggal di rumah Tuhan. One thing I have desired of the Lord, katakan. Satu hal aku rindu, aku ingin di dalam Tuhan. Aku ingin, itu yang aku cari, saudara. Satu hal yang ku minta. Nah, saudara, tidak ada yang lain. Dia ingin apa? Dia ingin tinggal di rumah Tuhan. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, itu keinginannya Daud. Apakah keinginan saudara? Di Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Daud mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud mengatakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di halaman rumah Tuhan, saudara, itu yang ada satu hari lebih baik daripada 1000. Jadi saudara, kalau saudara lihat itu kerinduan dari seorang Daud. Seorang raja. Daud ingin dekat dengan Tuhan. Daud ingin dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, Daud ingin membawa tabut Tuhan datang ke Yerusalem. Tabut Tuhan ada di rumah Abinadab di Kirjat Yerim. Lalu Daud ingin memindahkan ke sana, saudara. Daud ingin dekat dengan Tuhan. Sebenarnya kemah Tuhan itu ada di Gibeon. Gibeon itu di Geba, saudara. Itu tempatnya Saul sih. Tapi ia tidak mau memindahkan kemah suci ke Yerusalem. Dia tidak mau. Dia, saudara, dia ingin tabut Tuhan. Sebab di kemah suci waktu itu belum ada tabut Tuhan. Tabut Tuhan ada di rumah Abinadab. Tabut Tuhan itu selama lebih dari 60 tahun di Kirjat Yerim, di rumah Abinadab, saudara. Dia ada di sana. Daud ingin tabut Tuhan yang dibawa ke Yerusalem. Daud ingin tabut Tuhan yang dibawa ke dekat dengan tahtanya dia. Saudara, Daud itu ingin dekat-dekat dengan Tuhan. Dia merasakan Tuhan itu begitu dekat dengan dia. Saudara, itu yang ada. Nah, tetapi pada waktu Daud mencoba membawa tabut Tuhan, pemahaman Daud masih belum lengkap. Sebab itu pemahaman Daud masih perlu ditambah, saudara. Perlu ditambah. Ia mengangkat tabut Tuhan dengan cara umum, yaitu ditaruh di atas pedati. Lalu ditarik oleh 2 ekor lembu. Ini cara yang salah. Ya, kita memahami, saudara, Daud tidak mendalami di situ rupanya, saudara. Sehingga terjadi masalah dan musibah. Akhirnya Daud menaruh tabut itu di rumah Obed-Edom orang Gad. Ini orang Filistin. Jadi tabut Tuhan yang mau diambil dari rumah Abinadab, karena terjadi masalah, lalu tabut Tuhan itu diungsikan sementara di rumah Obed-Edom, saudara.
Nah, kita lihat dalam Alkitab setelah 3 bulan di rumah Obed-Edom, Daud mendengar kabar keluarga Obed-Edom itu diberkati Tuhan luar biasa. Luar biasa. Sehingga Daud mengatakan tidak ada waktu lagi. Ayo angkat tabut Tuhan itu secepatnya. Angkat tabut Tuhan secepatnya. Itu saudara. Kalau saya perhatikan tabut di rumah Obed-Edom itu 3 bulan, saudara, orang Obed-Edom itu diberkati Tuhan. Padahal saudara, Obed-Edom itu orang Gad. Gad itu adalah kota orang Filistin. Jadi luar biasa bukan, saudara? Selama tabut Tuhan di rumah Abinadab, keluarga ini tidak diberkati Tuhan. Bertahun-tahun ada Tuhan di sana, tetapi tidak diberkati Tuhan. Bertahun-tahun dia menjadi orang Kristen, tapi tidak diberkati Tuhan. Kira-kira saudara, mengapa ada perbedaan antara Obed-Edom yang orang Filistin, saudara, dengan Abinadab? Sebab penghargaannya beda. Obed-Edom itu menghargai dan menghormati Tuhan amat sangat. Dia sangat hormat kepada Tuhan, saudara. Ada orang yang hormat kepada Tuhan. Ada orang yang serius sama Tuhan, sungguh-sungguh. Tapi Abinadab tidak, biasa saja. Itu biasa, ibadah itu biasa. Ada orang, saudara, pelayanan dia hormat sungguh-sungguh. Dia baik, saudara. Dia menghargai. Nah, saudara, di kebaktian online saya lihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang ibadahnya online di rumah, saudara, di rumah. Bukan kan kalau ibadah offline di gereja, ini di rumah. Tapi orang itu ibadah di rumah pakai dasi, saudara. Istrinya dandan. Suaminya pakai dasi, pakai sepatu. Anaknya satu juga dandan, saudara. Dia ibadah di rumah, tapi pakai dasi, saudara. Oh, saudara, lihat, itu saya lihat, oh, dia sungguh-sungguh. Walaupun dia tidak pergi ke gereja di rumah, tapi dia dandan. Ada orang ibadah di rumah, waktunya jam ibadah, memang saat itu dia gerejanya pakai streaming, saudara. Dia, di rumah ini sambil tidur-tiduran, saudara. Belum mandi, belum apa, saudara. Dia dengernya. Beda kan, saudara? Tanggapan beda itulah yang seringkali menentukan berkat Tuhan. Ada orang pelayanan, ya udahlah sekedarnya aja. Cuman gini aja, yang penting jalan. Tapi ada orang yang serius. Dia jalan, dia nangani saudara, dia baik. Itu beda. Karena kita ngelayani Tuhan. Obed-Edom itu orang yang menghargai. Kalau saudara ingin diberkati seperti Obed-Edom, hargai kehadiran Tuhan. Jangan saudara mengatakan, oh ya udahlah, biarin saja kayak orang biasa. Nanti saudara nggak dapat apa-apa. Abinadab itu tabut Tuhan ada di rumah Abinadab. Lama sekali. Zaman Samuel 40 tahun. Ya mungkin berapa saudara kalau kita lihat zaman Saul 40 tahun. Makanya saya bilang lebih dari 60 tahun. Saudaraku, kita hargai Tuhan dimanapun. Itulah sebabnya waktu saya lihat ini orang ibadah online, dia jemaat, tapi dia bersikap seperti di gereja. Itu jadi berkat orang melihatnya juga, saudara. Jadi saya harap saudara mau menghargai setiap kali ibadah. Saudara yang online, siap diri saudara. Supaya saudara bisa diberkati Tuhan. Saudaraku, Daud itu rindu pada Tuhan. Dia ingin dekat dengan Tuhan. Di Mazmur 7 ayat 18, Daud mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Mazmur 34 ayat yang kedua.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, ini kerinduan. Ini keinginan dari seorang Daud, seorang raja. Dia tidak ingin apapun. Dia ingin bersyukur kepada Tuhan. Dia ingin memuji Tuhan, saudara. Daud mencintai rumah Tuhan. Ia ingin membangun rumah buat Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Daud? Apa yang menjadi tujuannya? Dia ingin membangun rumah buat Tuhan. Dia ingin memberikan apa-apa bagi Tuhan. Dia memberikan sesuatu. Sebab saudara, Daud itu melihat bahwa dia tinggal di istana yang megah. Lalu dia melihat tabut Tuhan ada di pondok. Daud itu merasa, kok aku tinggal di istana. Sedangkan tabut Tuhan ada hanya di pondok. Daud jadi berpikir, tidak. Aku ingin membangun rumah buat Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan mengatakan tidak. Ya, sampai Tuhan mengatakan, Daud, rumah seperti apa yang kau ingin bangun buat aku? Langit adalah tempat dudukku, bumi adalah tempat alas kakiku. Saudara, tapi Daud mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang mengasihi rumah Tuhan, mencintai rumah Tuhan. Ketika Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun rumah bagi Tuhan, ia coba merancang rumah Tuhan. Walaupun Tuhan tidak izinkan untuk membangun, karena Tuhan mengatakan yang akan membangunnya adalah anakmu Salomo. Tetapi Daud mencoba merancangnya. Lalu kemudian dia memberikan hartanya sebanyak-banyaknya untuk Tuhan, saudara. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ketiga, ini adalah Daud punya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Saudara, jadi Daud ini sudah memberikan seluruh kekayaan atau harta yang dia kumpulkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah, nanti dikasihkan kepada anaknya Salomo sebagai modal untuk membangun. Tetapi Daud berpikir lagi, aku ini cinta kepada rumah Tuhan. Aku ini cinta kepada Tuhan. Aku tambahin lagi. Saudara, orang yang cinta Tuhan itu bukan aku kurangi ya. Tidak. Dia berkata, aku tambahin lagi. Seolah-olah dia mengatakan, kalau Tuhan senang, aku tambahi. Kalau Tuhan senang, aku tambahin. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan dan Tuhan senang, saudara tambahin lagi korban saudara. Berikan ke tenaga saudara, pikiran dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan pekerjaannya. Mazmur 23 adalah mazmur pengakuan Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, katanya. Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup bagi aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak ingin apapun lagi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, ini yang Daud katakan. Saudaraku, Daud bilang Tuhan adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Saudara, kita lihat sekarang bagian berikutnya, emosi Daud. Nah, bagaimana emosi Daud? Saudaraku, Daud terkenal orang yang emosional. Ia mengekspresikan emosinya di dalam hal yang kudus. Saudara, bukan hal yang buruk, bukan hal yang jahat. Emosi boleh. Saudara, saya mau kenal orang-orang yang emosional. Tetapi sayang, emosionalnya itu kadang-kadang salah dan mencelakakan dirinya sendiri. Boleh emosional, tapi emosional yang kudus.
saudara, emosional yang berkenan kepada Tuhan. Kitab Mazmur adalah kitab yang berisi emosional, saudara, dari para penulis, baik ratapannya, baik puji-pujian, sukacita, semua nampak di dalam kitab Mazmur. Dan Daud menulis kira-kira 73% Mazmur adalah Mazmur Daud. Ketika Daud membawa tabut, ia menari-nari di hadapan Tuhan, saudara. Ini emosional. Ini menunjukkan sukacita yang besar. Jadi saudara, Daud itu menampakkan emosinya di hadapan Allah. Dan Allah setuju, Allah tidak ada masalah. Allah juga suka, sebab Allah tidak ingin saudara robot. Allah tidak ingin saudara orang-orang saudara mungkin hanya sekedar tip recorder saudara. Atau dengar saudara hanya tip saja, bolak-balik disetel lagu itu, lagu itu, lagu itu. Tidak ada perasaan. Allah itu ingin kita nyanyi. Allah tidak suka saudara, misalnya ibadah saudara, lalu kemudian puji-pujian saudara diam saja, lalu kemudian disetelkan mungkin tip saudara lagu-lagu rohani dan saudara diam. Allah tidak suka itu. Allah suka saudara yang menyanyi. Allah sudah suka menyanyi. Sebab itu dalam online pun saudara ikut nyanyi kalau diajak menyanyi. Supaya Allah suka. Saudara, kita kan ibadah menyukakan Tuhan, bukan menyukakan diri sendiri. Jadi biar saudara mau bersuka. Daud mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Itu ekspresi. 1 hari 7 kali dia sudah mengekspresikan dirinya puas dengan Tuhan. Mengekspresikan dirinya senang dengan Tuhan. Ketika senang, nyanyilah. Pada waktu saudara senang, bernyanyilah. Ketika saudara lagi sedih, merataplah boleh. Tetapi saudara dalam nyanyian yang kudus dan nyanyian dan ratapan yang kudus. Di dalam Mazmur ada ratapan, ada doa, ada miktam, semua ada. Tetapi itu kudus saudara, kita lihat. Nah, jadi itu semua adalah kudus. Daud tidak pernah bersungut-sungut. Kalau saudara dalam keadaan duka tidak boleh bersungut-sungut. Itu bukan Mazmur saudara. Itu bukan emosi yang kudus. Bersungut-sungut adalah emosi yang buruk, bahkan terburuk. Itu emosi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi jangan kita bersungut-sungut saudara. Biar kita mau menyanyi buat Tuhan. Ia menjaga tidak bercela atau menyalahkan Tuhan. Daud menjaga dirinya agar hidupnya tidak bercacat celah. Dia tidak mau menyalahkan Tuhan. Seperti orang Israel yang lain. Saudara, sikap dan emosinya baik. Ini emosi yang terpelihara, emosi yang baik. Emosi yang tidak bersalah, itu yang disebut oleh saya emosi yang kudus. Milikilah emosi yang kudus. Kita lihat contoh pengenalan Mazmur di dalam pandangan Daud atau cara Daud. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, ini mazmur yang berat buat Daud. Sebab anaknya usir dia. Urusan rumah tangga sering sulit. Kalau anaknya usir saudara, ini penderitaan buat orang tua. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, ia dikejar-kejar. Rasa-rasanya Daud kok begini saudara. Tetapi saudara baca Mazmur Daud. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak lawannya saudara. Ada Ahitofel penasehatnya. Di situ juga ada imam yang ikut dengan Absalom. Ada juga saudara banyak orang-orang yang tadinya di pihak Daud, sekarang mereka menjadi lawan. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Misalnya Simei mengatakan, sudah kamu ditinggalkan oleh Tuhan, pergi. Itu Daud itu dengan sedih dia berkata, ratapan. Apakah Daud akan berkata-kata yang lain lagi? Dia mengatakan, di mana Tuhan? Tuhan bagaimana?
Kok Tuhan tidak ada? Kok Tuhan diam? Tidak, saudara. Saudara dengar Daud bilang apa? Ayat 4, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Perhatikan saudara, Daud mengatakan dengan tegas, tetapi, kata tetapi ini penting, tetapi engkau Tuhan adalah perisaiku. Tuhan, banyak orang mengejar aku, mengatakan Tuhan tidak menolong aku, melepaskan. Daud mengatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dia mengatakan dengan nyaring, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Lalu kemudian saudara, Daud mengatakan, aku tidur, aku baringkan diri tidur, tenang saudara. Itu ayat berikutnya. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Aku tidak takut. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Yang engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah, sudah lihat? Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Jadi saudaraku, lihat ini tindakan, sikap. Jadi tidak ada kata-kata yang lain, tidak ada kata persungutan. Ini emosi yang kudus. Dia sedih, dia susah, dia dalam pergumulan. Tapi dia mengatakan, engkau Tuhan perisaiku. Dan di ayat 7 berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Aku tidak takut Absalom punya puluhan ribu orang yang mengepung aku. Aku tidak takut. Bangkitlah Tuhan, tolong aku. Ya, engkau yang memukul rahang musuh. Saudara, itu adalah iman. Jadi, itu sikap Daud. Emosi Daud dibungkus oleh hal itu. Daud boleh menari-nari, menyanyi-nyanyi. Itu dia punya emosi yang dikeluar. Tetapi saudara, dia juga emosi yang kudus. Marah. Bagaimana dengan marah, saudara? Apa yang Daud singgung tentang marah? Daud bilang begini, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Ini emosi marah. Kadang-kadang ada orang marah luar biasa. Boleh marah, tidak ada masalah. Tapi jangan berbuat dosa. Nah saudara, Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Kalau ada orang berbuat jahat, katanya jangan marah. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, biarkan saja. 37 ayat 7. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Ada orang lihat orang berhasil, dia marah saudara. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah. Kain itu marah saudara kepada adiknya Habel. Lalu adiknya dibawa ke lapangan, lalu dibunuh karena dia marah. Itu pembunuh, itu sudah beda saudara. Itu sudah kejahatan, itu sudah dosa. Nah saudaraku, udah ditunggangi setan. Berhentilah marah. Boleh, jadi Daud juga kadang marah saudara. Daud juga marah. Dia melihat sesuatu yang gak benar, dia marah. Dia buktinya apa? Dia marahi Mikal istrinya. Waktu istrinya ngelihat Daud itu lagi nari-nari saudara di jalan karena tabut Tuhan. Lalu Mikal olok-olok, raja berbuat kayak gitu. Menghinakan dirinya sendiri. Daud berkata, lebih dari itu aku mau. Karena Tuhan, lebih dari itu aku mau. Dan Mikal tidak mempunyai anak saudara. Karena seperti itu. Jadi Daud pernah marah sama istrinya. Daud pernah marah sama anaknya. Dia marah sama Absalom. Tapi dia tidak mau berbuat dosa. Apa pernah Daud marah
yang mau berbuat dosa? Pernah saudara, pernah. Waktu itu Daud marah luar biasa. Sebab Nabal dari Karmel, dia menghina utusan Daud. Dia menghina sehingga dia mengatakan, siapa Daud katanya. Dia mau minta-minta siapa Daud, aku tidak kenal Daud. Daud sudah marah naik sampai ke atas, dia mengatakan kepada pegawai-pegawainya, siapkan pasukan. Kita bunuh semua. Tetapi ada seorang perempuan yang datang. Namanya Abigail, istri dari Nabal. Dia berkata, sabar Tuanku, sabar. Biar Tuhan yang bales itu, sabar. Waktu dengar kata itu, hati Daud seperti disiram air. Dia pikir, iya, aku salah kalau aku bales. Aku salah kalau aku bales. Karena pembalasan itu milik Tuhan, aku salah kalau aku bales. Langsung Daud mengatakan, oh ya, sudah. Langsung amarahnya reda saudara. Dan dia berkata kepada prajuritnya, ayo kita pulang lagi. Saudara, untung ada yang menghentikan. Itulah sebabnya disebut bijak, saudara. Disebut bijak. Abigail adalah orang bijak. Daud mengatakan berhenti. Emosional, marah, boleh. Tapi jangan berbuat dosa. Jangan salah. Kadang-kadang ada orang marah. Tembak saja, saudara. Tunggu dulu. Jangan emosional. Nanti jadi salah semuanya. Nah, saudara lihat Daud seorang yang gak pernah pura-pura. Gak pernah. Ia mengungkapkan isi hatinya. Waktu Nathan mengatakan kesalahannya, ia meratap, dia menangis kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Itu Mazmur 51 tentang teguran Nathan. Ada orang ditegur, saudara nggak mau. Saudara, Raja Usia ditegur nggak mau. Waktu ditegur oleh imam, dia mengatakan, siapa kamu? Memangnya mau apa, saudara? Lalu raja itu dihajar oleh Tuhan. Ada kusta di dahinya. Lalu kemudian dia diusir keluar. Tapi Daud tidak. Nathan itu tunjuk-tunjuk Daud. Kamu orangnya yang berbuat jahat. Daud bisa aja mengatakan, siapa kamu? Kepada Nabi Nathan. Kau diam. Tapi Daud tidak mengatakan. Dia langsung meratap, dia menangis. Dia enggak pura-pura, dia apapun. Dia berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara lihat, ini penyesalan Daud. Daud menyesal. Dia meratap. Dia tidak pura-pura. Dia tidak dia menyesal. Dia tulis penyesalannya itu di dalam Mazmur 51. Supaya orang lihat juga. Sungguh-sungguh dia menyesal. Saudara, dia tidak mau berbuat lagi. Dia tidak mau berbuat salah lagi. Emosi. Tapi pada waktu ditegur, Daud sadar. Daud ditegur dinasehati oleh Abigail, ia nurut. Daud orang yang lembut hatinya. Saudara, waktu ditegur oleh Nabi Nathan dengan keras, dia berubah. Dia tidak melawan. Ini orang yang emosinya baik, saudara. Daud mengatakan, selidiki dan ujilah aku Tuhan. Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan. Dan cobailah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Daud memakai 3 kata, ujilah, cobailah, selidikilah.
seperti itu. Karena Daud ingin hatinya tetap bersih dan murni. Ujilah saudara. Itu seperti orang menguji mata uang saudara. Ini asli atau tidak. Saudara, kalau orang saudara dikasih uang, dicek ini uang palsu apa uang asli, dia lihat. Kadang-kadang disorot. Oh ini asli. Ini palsu. Daud mengatakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, asli atau palsu. Aku ini asli Tuhan, murni hatiku. Dan dia mengatakan, cobalah aku. Kata cobalah itu artinya sebenarnya saudara, itu seperti orang melebur emas, dicobai emas. Ini murni enggak? Tuhan cobailah aku, itu artinya Tuhan murnikan aku. Aku asli, murnikan aku. Selidiki batinku Tuhan, selidiki batinku Tuhan. Selidiki, periksa aku Tuhan. Saudara, apa saudara mau diuji oleh Tuhan? Apakah saudara sungguh Kristen sejati? Apakah saudara sungguh anak Tuhan? Atau saudara juga berkata, murnikan aku Tuhan. Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Apa keinginan Daud? Daud tidak terlalu ambisi menjadi raja, saudara. Ia tahu siapa dirinya. Waktu Saul hendak membunuhnya, saudara, waktu Saul yang hendak membunuhnya, Daud dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, saudara. Karena Saul iri hati kepada Daud. Sampai Saul itu ada di satu goa, dia sendirian, saudara. Daud ngeliat dia bisa, dia ambil pisau tikam. Tapi Daud tidak melakukan itu. Daud tidak dendam kepada Saul. Waktu Saul mati, Daud itu menangisi, meratapi. Daud itu saudara tidak mau. Ketika temannya Abisai hendak membunuh Saul, Abisai mengatakan, kita bunuh aja dia. Tapi Daud mengatakan, tidak. Jangan kamu sentuh orang yang diurapi Tuhan. Daud melarang. Ia tidak mau cepat-cepat menjadi raja. Dia ingin Tuhan yang atur. Saudara lihat. Waktu semuanya selesai, Saul mati semua. Lalu orang Yehuda mengangkat Daud menjadi raja. Saudara, 7 tahun Daud menunggu supaya orang Israel menjadikan dia raja. Daud tidak mau berpikir untuk menyerang, mengalahkan, tidak. Saudara, Daud tahu dia seorang yang ngerti. Ambisinya teratur, emosinya teratur, keinginannya juga teratur rapi, saudara. Itulah yang ada Daud. Bagaimana dengan pikiran Daud? Saudara, kalau saudara perhatikan pikiran Daud, kita misalnya pemahaman Daud tentang dunia orang mati. Pemahaman-pemahaman itu penting di dalam diri kita. Kita harus punya pemahaman Kristus. Paulus mengatakan kita harus punya pikiran Kristus atau pemahaman seperti Tuhan, saudara. Kita lihat pemahaman Daud lebih dulu tentang hal ini. Di 2 Samuel 12 ayat 23 itu Daud punya anak mati. Tetapi Daud mengatakan begini. 12:23. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, Daud mengatakan bahwa percuma anak itu tidak akan kembali, tetapi aku yang akan datang kepadanya. Pada waktu sakit, Daud berpuasa dan berdoa kepada Tuhan supaya anaknya sembuh. Tetapi pada waktu mati, Daud mengatakan, ya tidak ada gunanya aku berpuasa lagi. Aku yang akan datang kepadanya. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 2, ini pesan daripada Daud kepada Salomo. Aku akan pergi
pergi ke negeri yang fana, saudara. Daud mengatakan dia akan pergi, aku akan menempuh jalan segala yang fana. Artinya dia akan pergi ke satu tempat, saudara. Dia akan pergi. Begitu juga dengan di Mazmur 6 ayat 6, 16 ayat 10, 30 ayat yang keempat. Itu ayat-ayat yang menceritakan bahwa tidak akan dibiarkan tergeletak. Sepertinya tersembunyi ada kebangkitan dari antara orang mati. Daud punya pemahaman, saudara. Orang benar tidak akan dibiarkan tergeletak. Tuhan akan membangunkan. Jadi pikiran Daud tentang dunia orang mati, dia akan saat pergi ke sana satu tempat. Tetapi dalam kematian akan ada kebangkitan orang mati, saudara. Di dalam perjanjian baru itu lebih jelas lagi dibandingkan dengan perjanjian lama. Pemahaman Daud sudah sangat indah, tetapi perjanjian baru lebih indah lagi dan lebih jelas. Karena Paulus berkata, orang yang mati itu akan tinggal bersama dengan Kristus. Apalagi Paulus juga menyinggung akan ada kebangkitan orang mati. Paulus juga menyinggung lagi akan ada rapture, pengangkatan. Saudara, bagi orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Pemahaman ini penting. Saudara harus memahami tentang dunia orang mati. Saudara harus memahami mau kemana setelah ini. Saudara, supaya saudara tidak terjerat oleh duniawi, roh duniawi. Kedua, pemahaman tentang kekuatan Tuhan. Daud memahami tentang Tuhan. Dari pengalaman hidupnya, dia mengatakan Tuhan itu kuat. Tuhan itu sanggup menolong. Tuhan itu luar biasa. Tuhan sanggup menolong. Dia mengatakan begitu. Tuhan itu disebut gunung batu yang kuat. Tanduk keselamatan, perisai. Pada waktu Daud melihat gunung batu yang kuat, dia mengatakan Tuhan adalah gunung batu yang kuat, saudara. Jadi kita lihat yang itu yang Daud bisa lihat, saudara. Bahwa Tuhan itu kuat. Bagaimana saudara memandang Tuhan? Bagaimana pengertian saudara kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu sesuatu yang kuat, saudara? Daud melihat Tuhan itu kuat dan sangat kuat, saudara. Dia sanggup mengatasi apapun. Dia sanggup menolong. Saudara, ada orang-orang yang seperti itu. Kalau saya lihat tentang Yosua, dia percaya kepada Tuhan yang kuat itu. Dia berkata, matahari kau berhenti di Gibeon. Dan bulan berhenti di lembah Ayalon. Luar biasa, saudara. Tuhan itu kuat, saudara. Nah, itu lihat tentang pengampunan. Saudara juga harus mengerti tentang pengampunan. Pemahaman Daud tentang pengampunan juga sangat indah. Dia mengatakan mengampuni. Nah, dia menyinggung tentang sufa yang mengampuni. Saudara, sufa itu yang diolesi oleh darah lalu ditaruh di jenang ambang pintu. Nah, tetapi di Mazmur 32 Daud berkata ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Apa yang paling berbahagia dari orang? Daud tidak menyinggung harta. Berbahagialah orang yang dihormati. Berbahagialah orang yang kaya raya. Tetapi berbahagialah orang yang diampuni. Karena Daud memahami, saudara, tentang pengampunan. Kalau diampuni itu sudah beres. Saudaraku, diampuni itu yang ada. Berbahagia orang yang diampuni. Mazmur 103 ayatnya yang ketiga. Tuhan mengampuni. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, pemahaman saudara lebih lagi di dalam perjanjian baru dibandingkan dengan Daud, saudara, perjanjian lama. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Daud mengatakan Tuhan mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tetapi kita lebih mengerti lagi. Setelah Kristus mati, saudara, pengampunan itu jelas sekali. Waktu Tuhan mengatakan sudah genap tetelestai, itu dosa itu betul-betul diampuni, dibereskan, dibersihkan, saudara.
Berbahagia orang yang diampuni, saudara. Pemahaman kita tentang pengampunan jelas, saudara. Tuhan mengampuni bersih seperti tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, pemahaman tentang pembalasan. Daud memahami soal pembalasan. Pembalasan itu milik Tuhan. Sebab itu Daud tidak pernah mau balas. Kejahatan Saul kepadanya dia tidak pernah balas, saudara. Pembalasan itu milik Tuhan. Sebab itu orang-orang beriman tidak melakukan pembalasan dendam. Tetapi menyerahkan semua kepada Tuhan. Tentang orang yang diurapi Tuhan. Daud mengatakan jangan kau sentuh orang yang diurapi Tuhan. Artinya para pendeta, para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Jangan orang menyentuh para pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dengan segala macam fitnah atau kata-kata apapun. Sebab itu urusan Tuhan. Kalau hambanya berbuat salah, Tuhan yang jewer. Kalau hambanya yang berbuat salah, Tuhan yang pakai caranya Tuhan salahkan. Tapi kalau ada orang yang mengungkit dan membuat Tuhan tidak senang, Tuhan akan berurusan dengan orang itu. Saudara, itulah sebabnya Daud memahami soal itu. Daud mengatakan jangan kau singgung orang yang diurapi Tuhan. Saudara, sebab apa? Dia adalah budaknya Tuhan. Dia adalah hambanya Tuhan. Kalau salah, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan sendiri yang akan menghajar. Itulah sebabnya saudara. Itu pemahaman yang kita lihat dari Daud. Kalau Paulus mengatakan, saudara, para hamba Tuhan periksa diri. Supaya benar di hadapan Tuhan. Mazmur 18:31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Pemahaman Daud tentang jalan Tuhan itu sempurna, saudara. Taurat Tuhan itu sempurna. Ada orang mengatakan Taurat itu sudah hilang. Tapi Daud mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memang Taurat digenapi oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya. Tetapi Taurat itu sempurna, saudara. Sehingga kalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus dan terus tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita bisa menjalankan Taurat Tuhan yang sempurna itu, saudara. Itu yang ada dengan Taurat yang sempurna, bukan Taurat yang tidak sempurna, saudara. Tuhan mengajarkan demikian. Ini pemahaman-pemahaman. Daud mempunyai pemahaman. Jangan takut dengan hidup. Kalau saudara hidup, jangan takut dengan hidup ini. Jalani hidup ini, saudara. Yang penting disertai Tuhan. Kadang-kadang ada orang takut dengan hidup ini. Nanti aku mau gimana ya? Aku mau gimana? Jangan takut dengan hidup. Jangan khawatir dengan hidup. Jalankan saja. Yang penting saudara disertai Tuhan. Itu nomor satu. Ada orang takut dengan masa depan. Ada orang takut dengan perjalanan. Ada orang takut dengan karir. Ada orang takut dengan macam-macam. Saudara, jangan takut saudaraku. Yang penting adalah saudara disertai Tuhan. Nomor satu, cek disertai Tuhan atau tidak. Sekarang di Israel muncul seorang raksasa. Namanya Goliat, saudara. Saul takut. Panglima Abner takut. Semua banyak orang takut. Saudaraku, itu yang ada. Sekarang Goliat datang berteriak-teriak. Tetapi Daud tidak takut. Yang penting disertai Tuhan. Lalu Daud ambil saudara hanya batu kecil. Dia lempar kepada Goliat. Dan Goliat itu mati saudara. Jangan takut. Nomor satu disertai Tuhan. Itu kita lihat pemahaman dari Daud. Seorang yang disebut manusia ilahi. Persahabatan. Daud memahami makna persahabatan. Bahwa persahabatan itu harus dipelihara. Sebab kita membutuhkan teman, saudara. Saudara tidak akan bisa sempurna sendiri. Saudara membutuhkan teman. Teman itu bisa menjadi besi, gosok besi.
Artinya saudara, teman itu bisa mengasah saudara. Teman itu bisa mempertajam saudara. Iya, ada orang tidak butuh teman saudara, itu tidak alkitabiah. Ada orang mengatakan tidak berteman, itu tidak Alkitab saudara. Itu kita ada butuh teman. Karena teman ini yang ada. Lihat Rasul Paulus banyak teman-temannya saudara. Ada temannya yang memangnya menyakitkan. Ada temannya juga yang memangnya dia menghiburkan. Daud punya teman namanya Yonatan. Dan Daud memelihara hubungan ini dengan baik. Mengenai kekalahan Saul dan Yonatan di medan perang. Saul dengan Yonatan ada di medan perang. Dia berperang saudara. Lalu kemudian di dalam peperangan ini Saul dengan Yonatan mati di Gunung Gilboa. Daud memaknai, dia mengatakan, mengapa harus kalah? Mengapa Saul dan Yonatan harus mati? Mengapa orang Israel harus kalah? Bukankah dia adalah umat Tuhan? Jadi Daud memahami umat Tuhan tidak boleh kalah perang. Siapa umat Tuhan? Saudara dengan saya. Jadi saudara, pemahaman kita pun bahwa kita tidak boleh kalah perang. Apalagi di perjanjian baru. Yesus sudah menang mutlak atas iblis, dunia dan kematian. Dia menang mutlak. Sebab itu saudara, pemahaman saudara adalah tidak boleh kalah perang. Kalau kalah perang bertanya, kenapa kalah perang? Pemahaman Daud mengatakan tidak ada, kita kalah. Daud tidak ada kamus di dalam hidup Daud itu kalah perang. Alkitab mengatakan Daud menang perang terus, menang perang terus, menang perang terus. Sampai semua orang Israel melihat Daud menang perang terus. Kita harus menang perang terus. Tidak boleh kalah saudara. Berikutnya, Daud memahami jangan menceritakan kejatuhan para pemimpin. Daud meratapi kematian Saul dengan Yonatan. Jangan diceritakan di Filistin, jangan diceritakan di Gad, di Gaza, di Askelon, jangan siarkan. Supaya orang Filistin tidak bersorak-sorak. Jangan ceritakan, jangan menceritakan kejatuhan para pemimpinmu. Kalau sudah lihat ada pemimpin yang jatuh dalam dosa. Mungkin dia terjerat oleh skandal, saudara, keuangan, skandal seksual, skandal apapun. Jangan diceritakan, jangan diuar-uarkan supaya setan tidak tertawa. Orang Kristen yang tertipu, dia akan menceritakan kemana-mana dia ceritakan. Daud mengatakan jangan ceritakan. Pikiran Daud bersih. Saudara, lihat. Daud mudah bertobat. Ketika ia tahu salah, ia tidak keras hati. Ia berbalik, ia tidak malu untuk bertobat walaupun dia raja. Saudara, waktu salah, dia berbalik. Waktu ditegur oleh Yoab, panglimanya, ia berhenti. Yoab menegur, dia mengatakan kepada Daud, Bapak salah. Masa kamu mencintai orang tidak dicintai, orang dicintai kamu tidak cintai? Itu dalam kasus Absalom, saudara. Daud mengerti. Iya. Jadi saudara, waktu Absalom mati, Daud berduka cita. Sehingga orang Israel itu jadi bingung. Pada Absalom itu yang benci Daud. Saudara, sehingga orang Israel menjadi malu hati. Telah membunuh Absalom. Padahal Absalom itu yang menghancurkan kerajaan. Sehingga Yoab menegur. Tapi setelah ditegur, Daud berpikir iya. Lalu dia keluar. Dia menyambut orang Israel sehingga jadi baik lagi. Daud mudah ditegur. Daud bukan orang sombong, arogan. Tidak. Daud orang yang rendah hati. Ditegur iya. Orang besar ditegur susah, saudara. Ditegur dia akan melawan. Walaupun salah, seolah-olah mengatakan bos itu salah atau benar, tetap benar. Tidak. Saudara, salah ya salah. Saudara,
ia ditegur oleh Nabi Nathan, dia nerima. Daud seorang pemimpin yang baik. Daud mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan lebih lagi. Dia mengatakan dia rela merendahkan diri, saudara. Daud menganggap semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dia mengatakan semua dari Tuhan. Ia tidak menganggap hartanya adalah miliknya. Saudara, Daud mengatakan ini uangku bukan uangku, tapi uang Tuhan. Ini rumahku, ini rumah Tuhan. Semua yang ada padaku itu berasal dari Tuhan. Daud tidak pernah mengatakan ini milikku, ini milikku, ini milikku. Semua itu dari Tuhan. Kalau dia berikan, kalau dia Tuhan minta, dia kasih, saudara. Saudara, apa saudara mau menyebut itu milik saudara? Setelah kita punya Tuhan, milik Tuhan, itu dari Tuhan. Saudara, jika Daud memberikan korban kepada Tuhan, ia selalu kasih yang terbaik. Sambil berkata, aku berterima kasih kepada Tuhan bisa memberikan segalanya. Jadi bukan imam yang berterima kasih kepada Daud. 1 Tawarik 29 ayat 14. 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud mengatakan sebab siapa aku ini dan siapa bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan. Pada waktu Daud memberikan persembahan yang begitu banyak, saudara, Daud tidak mengatakan, Tuhan ini aku berikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan aku persembahkan untuk rumahmu Tuhan. Tuhan aku berikan. Tapi Daud berkata, siapa aku Tuhan? Aku kok bisa ngasih sekian banyak? Aku kok bisa mengasihi sekian banyak? Kalau Tuhan tidak suruh, Daud juga nggak bisa memberi. Daud mengerti bahwa kalau aku memberikan korban persembahan, itu Tuhan yang suruh. Kalau saudara memberikan apa-apa untuk Tuhan, itu Tuhan yang suruh, saudara harus ngerti. Jangan saudara mengatakan, aku sudah ini Tuhan, aku sudah ini Tuhan, aku sudah buka ini, aku memberikan ini. Saudara, bukan saudara yang memberi. Tapi Tuhan yang suruh. Kalau saudara mengatakan, mana balasannya Tuhan? Aku sudah ngasih ini, mana balasanmu Tuhan? Aku minta balasanmu Tuhan. Aneh. Aneh. Itu namanya bukan korban. Korban itu tidak minta balasan. Korban itu tidak minta balasan. Banyak orang Kristen yang aneh-aneh. Saudara, Daud tidak mau digratiskan apabila itu untuk Tuhan. Banyak orang pengen gratis. Dia tidak mau korban. Kalau perlu, oh ini. Saudara, tapi Daud pemahamannya beda. Ini orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan gratis, dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak, saudara. Saudaraku, Tuhan menyuruh Daud membuat mezbah di pengirikan Arauna. Lalu Raja Daud datang kepada Arauna. Lalu Arauna mengatakan, ada apa Tuhan datang? Daud mengatakan, aku ingin membuat mezbah bagi Tuhan di sini karena Tuhan suruh. Arauna mengatakan, oh baik-baik sekali. Ini tanahnya ambilen. Buat ini ambilin semua. Ini ambil semua. Berikan ini semua. Ini ada juga lembunya, ada semua, pakai semua. Tidak bayar, ambil semua. Ini buat Tuhan, ini buat semua, ambil semua. Tetapi saudara, Daud mengatakan, enggak, saya mau beli. Arauna bilang, enggak usah beli, pakai aja. Tidak, aku mau beli. Sebab apa? Sebab aku tidak mau ngasih yang kepada Tuhan yang gratisan. Aku mau berkorban. Itu artinya saudara,
Daud kalau memberi apa-apa kepada Tuhan, dia ingin dalam bentuk dia ngerasa korban. Saudara, jangan saudara memberi kepada Tuhan itu barang gratisan. Berikan kepada Tuhan, saudara, ada korban. Ada saudara rasa, aku berkorban dan memberi kepada Tuhan. Saudara, supaya ada nilainya. Pemahaman Daud tidak mau saudara digratiskan. Itu sama dengan Abraham. Abraham juga tidak mau dikasih tanah gratisan untuk kuburan istrinya. Kadang-kadang kita dapat, oh ya dapat segala macam. Saudara, tidak saudara. Mereka mengatakan, aku mau beli. Saudaraku, itu yang kita tahu. Daud berani membunuh ribuan kuda yang gagah perkasa. Dia berani bunuh supaya ia tidak mencintai kuda lebih dari Tuhan. Waktu Daud berperang, dia dapat saudara ribuan itu kuda gagah perkasa. Tetapi Daud mengatakan, potong semua itu urat ketingnya kuda supaya dia jadi lemah. Dan kuda itu dipotong saudara. Kenapa Daud lakukan itu? Karena Daud takut. Dia punya pasukan kuda yang hebat. Lalu kemudian dia tidak berharap kepada Tuhan. Dia mengatakan, ayo kita perang, pakai kuda-kuda ini. Daud itu kalau perang sembayang dulu saudara. Daud itu kalau perang tanya, Tuhan gimana cara perangnya? Daud itu raja yang suka tanya ke Tuhan. Daud itu raja mungkin yang dianggap raja yang tidak mengerti strategi. Iya, tapi dia ngerti Tuhan komandannya. Dia bilang, Tuhan bagaimana, Tuhan bagaimana, Tuhan bagaimana. Saudara, Daud juga punya pemahaman tidak mau membunuh Simei. Waktu Simei menghina dia, saudara. Abisai udah marah, dia mengatakan kita bunuh karena hinaannya terlalu berat. Tapi Daud itu mengatakan, ya mungkin salah aku. Aku bersalah dulu, maka Tuhan menghukum aku. Seandainya Tuhan membiarkan aku seperti itu menghukum, aku terima. Anakku sendiri aja kejar aku kok. Aku terima, aku mau. Saudara, Daud memahami itu sehingga tidak membunuh Simei. 2 Samuel 22 ayat 23, 25. Daud berusaha hidup tidak bercela. Ia menjaga diri terhadap kesalahan. Daud bukan tidak pernah salah, saudara. Bukan tidak pernah salah. Daud pernah ada salah. Terlebih dengan kasus istri Uria. Daud dicatat dalam Alkitab 2 hal yang menyebabkan kesalahan besar. Yang pertama dengan Batseba dan yang kedua dia mendata hitungan tentara Israel yang Tuhan tidak izinkan. Daud bukan tidak pernah salah. Saudara, Daud punya kelemahan. Salah satu kelemahannya dia lemah dengan perempuan cantik. Saudara, dia lemah, saudara. Tetapi ia bertobat setelah kasus Batseba. Pada waktu dia lagi sakit saudara, lagi badannya lagi sering-sering lemah karena tua, ia ditawarkan seorang anak gadis namanya Abisak yang cantik, sangat cantik. Tapi Daud mengatakan tidak. Tidak. Daud mengatakan tidak. Daud tidak menyentuh Abisak sama sekali. Daud sadar dia salah. Saudara, pernah salah. Manusia pernah salah. Saudara pernah salah. Saya pernah salah. Tapi saudara, kita mau bertobat. Kita mau perbaiki. Bukan tidak salah. Daud punya kelemahan. Daud punya kesalahan. Tapi dia mau berubah. Kita harus hidup murni. Bersih saudara. Baik keinginan kita. Baik emosi kita. Maupun pikiran kita. Emosi Daud kudus. Pikiran Daud juga kudus. Keinginan Daud juga kudus. Murni. Saudara juga harus punya pikiran yang bersih. Saudara harus punya keinginan yang bersih. Saudara harus punya emosi yang bersih. Saudara tiap hari boleh berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Ketahuilah akan hatiku Tuhan. Bersihkan Tuhan. Lihat hatiku Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan. Apakah aku berkenan kepadamu? Apakah aku berkenan kepadamu? Saudara, kita harus hidup murni. Bersih
di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita akan menyanyi satu nyanyian. Selidiki aku Tuhan. Saudara, Tuhan ingin saudara murni, bersih pikiran saudara. Emosi saudara kudus. Lalu kemudian keinginan saudara benar di hadapan Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara, dengar firman Tuhan. Tuhan ingin pikiran saudara seperti pikiran Kristus. Saudara punya perasaan atau emosi seperti Kristus. Juga saudara punya keinginan. Biar keinginan saudara ada melakukan kehendak Tuhan. Daud walaupun hidup di zaman perjanjian lama, tetapi dia sudah mempunyai prinsip-prinsip seperti Kristus. Baik keinginan, baik perasaan, baik juga pikiran. Biar saudara berkata kepada Tuhan pada hari ini, Tuhan ujilah kami, selidikilah kami Tuhan. Ketahuilah kami Tuhan, ketahuilah hidup kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Murnikan kami Tuhan, murnikan kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, setelah kami mendengar firman-Mu. Kami mulai mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biar hidup kami dirubah Tuhan. Pikiran kami itu jadi pikiran seperti pikiran-Mu Tuhan. Keinginan dan juga perasaan kami. Bapa di sorga terima kasih. Tanamkan firman-Mu di hati kami. Roh Kudus Engkau tolong supaya jemaat Tuhan bisa ngerti firman.
Terima kasih banyak Bapa. Tanamkan di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Berkati semua pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati hidup mereka. Sehatkan mereka secara jasmani rohani. Berkati semuanya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapa dalam sorga, hamba-Mu mohon biar berkat Tuhan tercurah di atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyi nyanyian Menang Besar di Pihak Kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Di kuku berdiam juga, menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih, selamat hari Minggu. Amin.